berkaitan dengan kenapa sampai kemudian Indonesia kuat. Iya, kalau tidak salah. Kenapa sampai Indonesia jadikan kami sebagai alat? Kalau jawaban mana yang tanya? Nah, jadi saya belajar bagaimana Soekarno dan Hatta melihat Belanda itu kenapa kuat jajah mereka di Jawa dan juga di Sumatera. Karena Hatta orang Sumatera, Soekarno orang Jawa. Dorang dua tuh punya analisa yang sama. 4 kekuatan Belanda itu menjajah Jawa maupun juga Sumatera. Yang pertama, Belanda menggunakan politik adu domba, pecah belah di antara mereka, orang Jawa maupun juga orang di Sumatera. Kalau Jawa berarti antara rakyat dengan kaum priai dan juga raja-raja, dibangun perpecahan itu. Terus yang kedua, mereka bangun ketergantungan secara ekonomi antara orang yang dijajah dengan si penjajah. Kita hidup bergantung, orang Jawa hidup bergantung dengan Belanda, orang Sumatera hidup bergantung dengan Belanda. Ketergantungan secara ekonomi. Yang ketiga, dia sebut kalau kamu orang Jawa tuh bangsa kuli, kamu orang Sumatera itu bangsa kuli. Dia merendahkan martabat orang yang dijajah. Begitu. Yang keempat, itu dia sebut kalau saya yang jajah kau dengan kau yang saya jajah, antara Belanda dengan Jawa itu sama, sedang dijajah oleh orang lain. Jadi dia bangun kesamaan nasib antara yang dijajah dan yang terjajah. Coba kita lihat hari ini di Papua. Sama ke tidak? Frantz Fanon, tokoh politik, tokoh revolusioner di Aljazair itu bilang, intelektual yang lahir pada masa penjajahan tertentu, wataknya tidak akan jauh berbeda dengan si penjajah. Dia akan gunakan cara si penjajah menjajah dia untuk dia jajah dia punya rakyatnya sendiri. Saya ingat Frantz Fanon bahasa itu. Waktu itu saya dapat bahasa itu, saya dapat kasih tahu dari Bapak George Adicondro. Jadi dia kasih tahu itu terus ke saya, dan dia setiap kali saya ketemu dia akan kasih tahu itu di akhir pas mau pulang. Kau ingat ya, intelektual yang lahir di masa penjajahan tertentu tuh wataknya tidak akan jauh berbeda dengan yang jajah. Dia akan gunakan cara yang jajah untuk jajah dia rakyat sendiri. Dari dia punya kata yang dia sampaikan 2 kali, 3 kali saya ketemu George, itu dia kasih tahu begitu terus. Saya coba sekarang lihat ke Papua. Perpecahan, pemekaran diciptakan, daerah otonomi baru dalam bentuk provinsi, kabupaten dibuat. Kita kemudian bilang, saya orang Paniai, saya orang Deyai, saya orang Dogiai, padahal sama-sama Me. Perpecahan dalam orang Me. Begitu. Lani yang besar sampai ke puncak. Puncak Jaya, Lani Jaya, Tolikara, Mambramuraya, Mambramotengah, itu orang Lani semua. Tapi bilang, tidak, kau orang kabupaten masing-masing. Nduga, ada puncak, ada di kabupaten Nduga, tapi bilang sampai ke Mimika, tapi pakai identitas masing-masing. Sekarang tambah lagi provinsi. Itu politik adu domba yang sedang dibangun dalam kita, dan dilakukan secara sistematik dan struktural. Gitu. Terus yang berikutnya, dia buat kami tergantung secara ekonomi dengan yang jajah. Dana diturunkan, ya, dana diturunkan. Saya pikir ini penting jadi, supaya Bapak tahu Bapak dijajah seperti bagaimana, begitu. Dana diturunkan, dana desa dan sebagainya. Satu kampung ada 1 M, dipotong 300 juta, sisa 700. 700 juta masih dipotong lagi, tapi orang berlumba-lumba merebut kepala kampung. Begitu juga orang berlumba-lumba masuk kepala legislatif, eksekutif. Karena orang berkejar secara ekonomi mau bergantung kepada yang
dijajah. Di sisi lain orang berlomba-lomba untuk dapatkan beras gratis dan sebagainya. Itu kan bagian dari pola membangun ketergantungan secara ekonomi. Terus orang mulai bangun cerita rasis terhadap orang Papua. Dia bikin kita yang pintar. Berapa orang Papua yang jadi pilot, berapa orang Papua yang temukan rumus kimia, tapi dia dengan rasis disebut kita kayak tidak ada apa-apanya. Itu kan membangun kita tidak berdaya. Kita kaum yang tidak percaya diri. Terus kemudian yang ketiga dia sebut kalau Indonesia dan Papua itu sama, dijajah oleh Freeport Amerika Serikat. Padahal yang kasih masuk Freeport siapa? Jadi watak dulu Belanda buat Indonesia di Jawa, Belanda buat Hatta di Sumatera, itu yang sedang dibangun di Papua. Caranya bagaimana untuk kita bisa keluar? Dorang dua itu kasih 4 jalan keluarnya. Yang pertama adalah bangun persatuan. Yang kedua adalah lawan ketergantungan secara ekonomi dengan membangun kemandirian ekonomi. Yang ketiga, angkat naik. Kau adalah manusia yang luar biasa. Kepercayaan diri itu diangkat. Terus yang keempat sebut kalau kau datang rampas sapu tanah, rampas sapu tanah, kau penjajah. Dengan 4 itu kita akan keluar. Kalau kita buat 4. Tapi kalau kita masih terlena dengan 4 yang tadi, maka sepanjang itu juga kita akan hidup dengan mereka dalam kondisi kita ditindas, dijajah, dihisap, bahkan mungkin dibinasakan. Begitu. Mungkin itu ya.